Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 dengan saya sendiri Muhammad Hideroef dan rekan saya. Saya Triwayu Sulistiana. Saya Jurusan Badri. Saya Hafidani Meizan Muhammad. Dan saya Nabila Farizal Rifan. Nah teman-teman, di sini kan sudah ada narasumbernya. Nah, narasumber ini ada 3 orang. Yang pertama itu ada Trivia, Utari, dan Galuh. Mungkin bisa saya halo dulu ke kamera ya teman-teman. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Trivia Yustari. Perkenalkan nama aku Utari. Perkenalkan nama aku Galuh Aja. Nah, kita langsung mulai saja ya. Kalian pasti penasaran kan kalau kegiatan-kegiatan narasumber kita itu pada ngapain saja sih selama kuliah? Langsung kita tanyakan saja kepada narasumber kita. Biasanya sih kalau aku kuliah biasa terus kayak ikut kegiatan UKM sama terus ya beres-beres gitu. Selanjutnya untuk Mbak Untari, bagaimana untuk kegiatannya? Kegiatan aku tuh juga gak jauh beda ya sama Galuh, kayak ya kuliah kayak gitu, tapi aku juga join hima sama join organisasi yang ada di rumah. Mungkin untuk Mbak Trivia, bagaimana? Saya juga kan sebagai mahasiswa, jadi saya itu berkuliah, tapi bedanya itu kalau sama mereka joinnya ke organisasi sama UKM. Kalau saya itu enggak, saya itu kuliah tapi sambil mondok. Dari yang udah kalian sebutin tadi, keseharian kalian tuh menurut kalian tuh hal apa aja, hal positif yang bisa kalian syukuri dari latar belakang agama kalian, dari tempat kalian tumbuh dan belajar agama itu hal apa aja sih? Kalau di tempat aku biasanya kan kalau misalnya ada orang meninggal itu tapi juga di sekarang meninggal ke tempat meninggal isi 2 hari sehari biasanya ada tanda rias-rias gitu kan. Terus ada biasanya adakan selawat cara terus mau undang mereka itu bikin kayak jadi merasa punya pengalaman, terus nambah teman-teman juga kayak nambah pengetahuan lah gitu itu Galuh aja. Kalau nggak boleh gitu kayak kalau meninggal nyobain itu ya saya sih ya sama Nah tadi kan sudah kita ketahui bahwa para narasumber kita memiliki latar yang berbeda. Dari latar belakang itu kan pasti mempunyai nilai tersendirinya. Nah menurut kalian nilai-nilai apa saja sih yang kalian dapetin dari entah dari keluarga, lingkungan sekitar, yang mana itu membuat kalian tetap kompak dalam menjalankan segala aktivitas dalam kehidupan kalian? Jadi kalau di keluarga aku tuh sebenarnya kan juga nggak dari satu golongan yang sama ya. Jadi kayak aku sama ibu aku tuh juga beda, nggak dari satu golongan yang sama. Jadi kayak dari kecil tuh aku juga kayak semua orang yang kayak semua yang agama Islam itu saudara aku. Jadi kayak semua itu sama, berbeda sama. Ya seperti yang diucapkan Utari tadi sih, yang nanti kita tuh tetap saling menghormati, terus menghargai, terus saling kerukunan itu tetap terjaga karena kan itu juga yang membentuk kita saling kompak gitu. Tidak jauh berbeda kan, tapi saya juga menyebutkan ya bahwa di tempat saya itu banyak diadakan pengajian itu setiap 1 minggu, itu juga di hari Minggu pasti ada pengajian juga. Dan keluarga saya itu juga semuanya satu keyakinan dengan saya, jadi kayak ditanamkan juga nilai-nilai tentang toleransi, tentang menghormati, tentang menghargai bersama gitu. Jadi kalau di kampus saya itu lebih menekankan pada untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
tapi enggak mementingkan perbedaan gitu loh, karena kan kita juga ada ya dalil itu yang menyebutkan bahwa kita itu terpecah menjadi 73 golongan. Kalau kita misalnya menekankan pada perbedaan kan pasti kayak nanti saling selisih terus kan, jadinya kayak nggak rukun. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, disinggung juga ya tentang toleransi untuk menjaga kekompakan di antara kita. Nah, kita kan sekarang itu nggak bisa jauh sama handphone, sama media sosial, kan semakin beragam juga. Nah, menurut kalian, apakah media sosial itu berpengaruh dengan toleransi beragama di antara kita? Jika berpengaruh, apa sih peran kita itu sebagai anak muda untuk menjaga kerukunan dan toleransi di antara kita? Kalau menurut saya sih sangat berpengaruh ya, apalagi kita ini ada di zaman digitalisasi, jadi kayak setiap anak muda itu pasti memegang handphone, entah dari yang kecil maupun dari yang besar, dan pasti itu melakukan scroll TikTok, scroll Instagram dan lain sebagainya. Itu jadi sangat mungkin untuk menjadi media buat persebaran hal-hal yang menjerumus pada kesesatan agama. Mungkin yang ada juga yang tentang memperdebatkan agama satu dengan yang lainnya. Kayak gitu. Ada tanggapan? Sama mungkin kalau yang media sosial kan banyak banget berita-berita hoax, terus berita-berita yang gak benar, itu juga bisa bikin kita tuh terjerumus ke hal-hal yang bikin salah gitu kan. Jadi emang kita sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang menggunakan sosial media itu kita perlu untuk menyaring hal tersebut gitu loh, biar gak Ya, biar nggak terjadi perpecah-belahan juga antara yang satu organisasi dengan yang lainnya, itu biar kayak saling menjaga kerukunan gitu, nggak malah menjatuhkan organisasi itu yang paling baik, kamu tuh jelek, aku tuh yang paling baik, kan yang kayak gitu. intinya jangan terlalu benar yang terkait apa. Jadi kalau sebenarnya sosial media itu penting dan juga sangat berpengaruh sama kehidupan sosial media. Jadi kalau kita juga potensial, orang itu juga dinilai, itu bakal juga dengan lihat, jadi kayak akan pikiran kalau ada orang jahat pasti kalian sampai kapannya kita permainan bakal terus perspektif gitu. Ya, kita sendiri. Nah, dari kalian kan tadi udah dari latar belakang yang beda-beda, udah ngasih pendapat yang beda-beda juga, dan walaupun ada pendapat yang sama ya tadi. Nah, menurut kalian nih, apa sih tips dan kesan-pesan dari kalian saat nanti kita berteman terus atau apa dari latar belakang yang berbeda-beda itu biar tetap rukun, tetap ada yang namanya saling membeda-bedakan antara latar belakang kalian lah. Kira-kira tips dan pesan-pesannya gimana aja? Boleh disampaikan? Punya teman dengan latar belakang yang berbeda itu justru bikin pertemanan itu jadi lebih berwarna gitu kan, terus tambah kita jadi lebih terbuka, lebih dapat memahami sudut pandang orang lain, terus lebih sadar kalau kebersamaan itu tidak dibangun hanya karena kesamaan aja gitu. Mungkin ada Kalau saya menyampaikan pesan saja ya, kalau misalkan ada ini teman kita yang berbeda itu jangan malah dijauhi atau malah dia itu dari organisasi yang ini aku nggak suka, jangan kayak gitu. Coba kita dekati, mungkin saja itu pribadinya kan nggak selalu buruk juga ya. Oh ternyata dia itu nggak kayak gini, oh ternyata dia itu pribadinya bagus. Kalau kepribadiannya bagus kan kenapa kita nggak berteman kayak gitu loh, cuma karena perbedaan. Dan kan tadi Kak Rosa juga ngomong kalau tips dan triknya itu gimana kan biar kita tetap rukun nih. Jadi tuh kayak pertama kan kita kan beda nih di tengah lokal. Jadi kalau ini jangan disamain ke perbedaannya, tapi kenapa sih kita harus cari yang salah, yang di antara banyaknya benar. Jadi intinya ya tetap pertama itu menghargai sih. Kita harus menghargai walaupun kita itu beda, tapi kita itu juga yang kita itu sama-sama manusia, dan yang kedua kita itu juga sama-sama memiliki agama kita. Jadi ya apa sih, karena golongan aja kita nggak boleh berteman, jadi juga nggak boleh sih Kak.
Jadi ya kita harus saling menghargai dan saling menekankan perbedaan. Baik, terima kasih ya kalian sebagai narasumber di sini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 sangat-sangat berterima kasih karena kalian sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan proyek kami yaitu moderasi beragama dan sudah mengungkapkan pendapat-pendapat kalian. Saya meminta maaf jika ada salah-salah kata dari rekan-rekan saya waktu saya sendiri. Tentunya ini sangat berterima kasih kepada kalian ya. Nah, rekan-rekan semuanya, sekian dari video-video dari job center kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 juga memohon maaf jika ada salah-salah kata dari rekan saya maupun narasumber. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.